Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, marilah kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini, karena Dia terus memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani kehidupan, khususnya di hari yang baru hari ini. Kita kembali akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru hari ini. Kami akan menjalani hidup kami, tapi kami sangat membutuhkan akan firman-Mu untuk kami jadikan dasar dalam menjalani hidup ini. Berbicaralah kepada kami saat ini Tuhan, saat kami sedia untuk membaca firman-Mu. Kami datang berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih apabila kita melakukan firman Tuhan itu dengan setia dalam seluruh bagian hidup kita. Saudara-saudara, memahami dan kemudian menjalani kehidupan kita di zaman sekarang ini membutuhkan perhatian khusus kita soal perkembangan teknologi, perkembangan segala bidang kehidupan yang terjadi dan senantiasa bergerak di sekitar kita. Kecenderungan orang zaman sekarang, saudara-saudara, dalam bagian apapun adalah ketika menilai orang dengan pengetahuan, dengan kebaikan-kebaikan yang kemudian muncul melalui ucapan-ucapan dan seterusnya dalam kehidupan kita. Nah, bagian itu menjadi penting untuk kita cermati bersama-sama, karena belum tentu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, sekalipun atas nama kebaikan ataupun dengan hal-hal yang kemudian kita sampaikan dengan maksud dan tujuan tertentu dalam kehidupan kita, lalu kemudian itu juga menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus dalam bagian ini nantinya akan kita lihat bersama bagaimana dia memahami bahwa ternyata apapun yang kita miliki, termasuk kemampuan untuk mengungkapkan apapun, termasuk dalam menyatakan apapun, itu tergantung semuanya kepada apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jika Rasul Paulus pada saat itu melayani di Korintus, kita harus tahu dulu siapa Paulus dan bagaimana kota Korintus itu. Kalau kita lihat Paulus adalah seorang yang betul-betul dari segi kapasitas, dari segi kemampuan, dia memiliki semuanya. Bahwa pengetahuannya luar biasa, bahwa keberaniannya juga luar biasa. Dan kita sudah tahu ketika dia masih bernama Saulus, dia betul-betul sempurna sebagai ukuran-ukuran manusia yang ada pada dirinya. Dan ketika seperti itu dia tiba di Korintus, saudara-saudara, Korintus itu adalah kota yang sangat ramai, kota yang pastinya diisi oleh orang-orang pintar, berintelektual yang tinggi dan seterusnya. Dan oleh karena itu, bagaimana kira-kira Rasul Paulus melayani dalam suasana dan situasi seperti itu? Apakah dia kemudian bisa berdiri di hadapan orang-orang yang memiliki segala kemampuan intelektual seperti yang saya katakan tadi, dengan semangat, dengan berani, dengan penuh percaya diri dia berdiri di hadapan orang-orang itu? Ternyata sebaliknya tidak. Dan itu yang kemudian menjadi tanda tanya besar bagi kita dan menjadi perhatian kita, mengapa Rasul Paulus kemudian mengambil sikap yang justru berbalikan dari yang seharusnya, karena dia memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan dalam ayat 4, kemudian sangat nyata di situ, Paulus tampil bukan karena dirinya, bukan karena kemampuan yang ada pada dirinya, dan tidak bersandar pada dirinya, melainkan kepada
Roh Kudus. Dengan pemahaman itu kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus mendapatkan keyakinan akan karya kekuatan Roh Kudus yang lebih besar dari dirinya. Intinya bukan soal memakai atau tidak memakai hikmat atau kata-kata indah, tetapi kebergantungan pada apa atau siapa dalam melayani, dalam mewartakan firman Allah. Kapasitas, kompetensi, atau kapabilitas seseorang dengan hikmat yang dimilikinya adalah anugerah Allah yang diberikan untuk manusia boleh mengenal Allah. Hal ini dikemukakan supaya iman jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudara, dalam semua apa yang akan kita lakukan ke depan, ini pun harusnya kita pikirkan, kita renungkan dengan baik. Kalau kemudian kita hidup dengan begitu banyak orang, lalu kemudian standar yang kita tentukan pada diri kita dan pada diri orang lain adalah kemampuan manusiawi belaka, mungkin saja kita bisa. Tetapi kemudian apakah kemudian yang kita lakukan di masa yang akan datang itu berkenan kepada Tuhan? Saya pikir itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Kecuali ketika kemampuan, ketika segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita itu kita pakai dengan benar dan untuk kemuliaan Tuhan, maka tentu itu akan berkenan kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, bagaimana kita menggunakan segala kepintaran, segala kekuatan yang ada pada diri kita untuk memuliakan Allah? Sikap Rasul Paulus di sini sangat jelas, dengan rendah hati, dengan menganggap apapun yang ada pada dirinya tidak lagi bermakna, tidak lagi penting dibanding kepentingan daripada Allah sendiri yang diberitakan melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi semua orang dan terutama bagi kita secara pribadi. Oleh karena itu, hari-hari ini saudara-saudara, mari kita terus mengikuti standar dan mengikuti terus ukuran yang ditentukan Allah bagi kita dalam setiap pemberitaan, dalam setiap apapun yang kita lakukan dan kerjakan, bahwa kita bisa berhasil nantinya, kita bisa diakui oleh orang lain nantinya, itu bukan karena kita, tetapi kemampuan yang diberikan oleh Allah di dalam diri kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Mampukan kami melakukannya dengan baik, dengan setia dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa hidup yang Kau berikan kepada kami bukan untuk kami pakai menurut kepentingan kami sendiri, tetapi semuanya untuk kepentingan Allah. Berikan kepada kami kerendahan hati Tuhan, sehingga kami dapat melalui dan menjalani semua bagian hidup kami ke depan dengan ketulusan berdasarkan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Kami berdoa mendoakan saudara-saudara kami, orang tua kami yang sakit. Berdoa mendoakan Bapak Yohanes Gadi, Bapak Yulis Dengen, Nyonya Peter Rama, Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diakon Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak Tirandi Dolo, Bapak Yusuf Prante, Bapak Onies Lakbur Lawal, Nyonya Lin Cetoan, Nyonya Joni Doa, Bapak Sujadi, Bapak Evandi Padang, Saudari Liliani, Maketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Fenan, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Manggala Pasalongan, Bapak M Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Samuel Tampang, Penatua Nyonya Selvi B. Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, dan mungkin ada tidak sempat kami sebutkan namanya yang sakit, bahkan ya Tuhan yang berduka, yang mengalami persoalan-persoalan dalam hidup ini. Kasihi kami Tuhan, mampukan kami untuk melihat bahwa ternyata dalam seluruh bagian hidup, di dalam keterbatasan dan ketidakmampuan kami, kesakitan kami, pergumulan kami sangat membutuhkan Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami ke depan selalu bergantung kepada Tuhan. Kami mau berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkati Tuhan agar semua boleh dijalani dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Di masa pandemi kami terus berdoa,
Tuhan kiranya tetap menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami, mensukacitakan kami, agar kami terus menjalani kehidupan dengan bagian-bagian sekalipun dalam pergumulan hari-hari ini. Berkati kami terus Bapa, ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ke depan mari kita selalu bergantung kepada Tuhan, karena dengan kebergantungan kita kepada Tuhan, kita akan semakin menikmati indahnya kasih Tuhan yang memampukan kita. Shalom.